Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan kembali aktivitas kita, marilah kita kasih sejenak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Efesus pasal 1 ayat 17, demikian dikatakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, saudara-saudari, kita tentu pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang baik karena kebaikan dan kemurahannya semakin dia diberkati oleh Tuhan. Tapi ada orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak suka menolong, yang ada padanya pun tidak semakin bertambah, malah semakin dia berkekurangan. Saudara-saudari, ungkapan itu pasti bisa kita rasakan dan bisa kita lihat langsung di sekitar kehidupan kita. Mengapa orang-orang yang baik, yang suka membantu, yang suka menolong, hidupnya semakin bertambah-tambah di dalam berkat dan hidupnya semakin melimpah di dalam segala sesuatu? Tidak lain tentu karena ketika dia melakukan kebaikan, orang-orang yang merasakan kebaikan itu pasti semakin mendoakan dia dan membawakan dia di dalam doa-doa dan topik-topik doa mereka. Dan bukan hanya mereka tentu yang mendoakan orang-orang yang baik itu. Orang-orang yang mendengarkan kebaikan dari orang baik itu pun pasti akan turut juga mendoakan, sehingga Tuhan Sang Pemberi berkat semakin memberkati orang-orang yang baik, sehingga mereka pun semakin bertambah-tambah di dalam segala sesuatu yang mereka miliki. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau seseorang itu dia layak dipercaya untuk berkat yang dia miliki, dan dia pakai berkat yang dia miliki itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka semakin Tuhan menambahkan kepadanya apa yang dia miliki. Haposan dina otik, kawi haposan ibana muse dina gudang. Nah, inilah yang juga kita bisa lihat dari kehidupan jemaat di Efesus di dalam nats ini. Dia Paulus yang mendengarkan kabar tentang bagaimana kehidupan jemaat di Efesus. Tentu kalau kita baca dalam banyak ayat, jemaat di Efesus pada saat Paulus memberitakan Injil atau menuliskan suratnya ini dipimpin oleh Timotius, seorang anak rohani yang dipercayakan oleh Paulus untuk memimpin jemaat itu. Jemaat itu sesungguhnya punya banyak pergumulan, punya banyak persoalan. Apakah pengajar-pengajar sesat yang sedang mempengaruhi kehidupan jemaat,
juga kelompok-kelompok yang tidak menyukai kebaikan atau keharmonisan kehidupan spiritual jemaat itu. Tetapi jemaat Efesus yang penuh pergumulan, yang penuh dengan banyak yang melakukan tindakan untuk membuat mereka tidak nyaman dalam persekutuan mereka, jemaat itu sangat bertumbuh di dalam iman, sangat mengalami yang namanya pengenalan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang juga suka membantu, suka menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitarnya, juga suka membantu orang-orang kudus yang membutuhkan pertolongan mereka. Bahkan jemaat kudus yang di Yerusalem pun merasakan juga bantuan dari jemaat yang ada di Efesus ini. Dan mendengar itulah maka Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus ini, dia mengatakan bahwa dia selalu mengingat jemaat ini. Dia selalu membawakan jemaat Efesus ini di dalam doanya, supaya jemaat ini semakin dianugerahi Tuhan berkat, supaya jemaat ini juga semakin dianugerahi Tuhan roh dan hikmat, juga wahyu, untuk semakin mengenal Allah dengan benar. Allah yang begitu baik, Allah yang juga rela berkorban demi menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dengan demikian jemaat Efesus bisa semakin terus melanjutkan kebaikan-kebaikan itu, karena mereka akan semakin meniru dan meneladani perbuatan Allah itu. Dan inilah yang menjadi sukacita tentunya bagi jemaat ketika para hamba-hamba Tuhan, ketika orang-orang banyak turut mendoakan mereka supaya kehidupan mereka semakin diberkati. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tentu secara pribadi, lepas pribadi akan sangat bersuka cita ketika orang mendoakan kita supaya hidup kita ini semakin diberkati. Artinya keberadaan kita mendatangkan kebaikan bagi mereka. Keberadaan kita menjadi saluran berkat juga bagi mereka. Mereka yang merasakan kebaikan-kebaikan kita itu akan mendoakan kita supaya kita semakin diberkati. Terlebih-lebih akan bertambah sukacita kita kalau para hamba Tuhan juga turut membawakan kita di dalam topik-topik doanya. Tapi tentu itu adalah dari buah apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, ada berkat-berkat yang bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada rezeki yang kita terima dari Tuhan, buah dari pekerjaan kita, buah dari apa yang kita lakukan, dan itu bisa kita pakai menjadi saluran kasih bagi orang banyak. Marilah kita tidak menghalangi diri kita untuk melakukan perbuatan baik itu. Marilah kita melakukannya. Marilah kita menolong orang banyak, supaya hidup kita yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu orang-orang itu akan sangat bersukacita atas kehadiran kita, dan di dalam doa-doa mereka nama kita juga akan disebut. Tidak ada jauh yang lebih berharga daripada ketika orang mengingat kita akan kebaikan kita. Kita akan sangat terberkati ketika orang-orang merasakan kehadiran kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pergumulan, persoalan kehidupan dan tantangan tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Belajar dari jemaat Efesus, pergumulan mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan perbuatan kasih, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita pun dimanapun kita berada, bekerja dimanapun kita sekarang, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita merasakan kehadiran kita itu sebagai tangan Tuhan yang menolong mereka, menjadi saluran doa mereka yang dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, marilah hidup menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka dan kita berdoa, kita semakin diberikan Tuhan hikmat untuk mengenal Dia lebih baik lagi, mengenal Dia dengan cara yang benar lagi. Karena sesungguhnya Tuhan membuka dirinya untuk kita bisa mengenal Dia, dan akhirnya
kita bisa meneladani dia, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Boleh terus melakukan perbuatan kasih sehingga kehadiran kami menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, dan orang-orang jadi turut mendoakan supaya kami semakin bertambah-tambah di dalam roh yang dari Tuhan dan bertambah-tambah hikmat untuk mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.